Di tengah ketidakpastian perdamaian Amerika dan Iran, pesawat kargo berisi senjata dan juga amunisi dari pangkalan militer Amerika di Jerman dikabarkan dikirim ke Israel. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan Israel siap untuk menghadapi apapun soal perang Iran. Ditambah lagi rangkaian ancaman Trump untuk membombardir lagi Iran jika kesepakatan tidak kunjung tercapai. Apakah ini sinyal jika Amerika dan Israel bersiap kembali untuk menggempur Iran? Di sisi lain, Iran menyebut Trump kerap melontarkan pernyataan kontradiktif yang menghambat negosiasi damai. Kita akan bahas soal ini bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir melalui sambungan daring. Ada Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, ada Profesor Muradi, dan juga ada pengamat Timur Tengah, Pak Mustafa Abdul Rahman. Selamat pagi, Assalamualaikum Prof. Muradi dan juga Pak Mustafa. Pagi Mbak Selamat Risti. pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ke Prof. Muradi dulu. Prof. Muradi, ini kan kita tahu ya, pesawat kargo bawa senjata dan juga amunisi Amerika ini sudah dikirim ke Israel. Benarkah dari kacamata Anda, Trump ini serius soal ancamannya ke Iran? Ada 4 hal yang saya kira penting buat kita garis bawahi. Pertama, memang itu kan rutin ya, sejak mereka kemudian Februari, bahkan kemudian jauh sebelum itu suplai senjata itu rutin dikirimkan ke Israel. Tapi memang untuk yang terakhir ini akan ada korelasi dengan 2 hal. Yang pertama berkaitan soal hasil KTT di Cina ya, antara Cina dengan US. Yang kedua adalah ini berkaitan soal kebuntuan soal perundingan. Nah, yang kedua adalah ini menyangkut soal skenario. Skenario itu saya kira menarik karena begini, dalam beberapa kasus ini ada upaya untuk memindahkan front lagi. Jadi dari front Salat Hormuz pindah lagi front ke front utaranya Israel. Nah, ada dari situ. Yang ada yang ketiga. Yang ketiga adalah posisi kemudian Israel itu kan dihadapi oleh tiga front ya, tiga gembor-gembor dari Hamas, kemudian Yaman, dan juga kemudian sekarang ada tambah 2 nih, Irak dan juga dengan Suriah. Nah, yang ketiga Mbak, ini saya kira bicara soal bagaimana kemudian Trump mencoba mendorong Israel untuk kemudian melakukan negosiasi secara komprehensif. Kenapa? Karena dia merasa bahwa upaya dengan negara-negara yang kemudian punya posisi penting itu buntu. Ini artinya memang dia hanya akan mengharap mungkin kemungkinan yang terakhir dilakukan dengan ke Rusia, tapi itu juga saya kira akan mengalami kebuntuan. Nah, yang terakhir adalah ini bagian dari perluasan peperangan. Nah, peperangan itu saya merasa bahwa akan konsentrasi itu meluas pada di wilayah yang kemudian menjadi irisan dengan Israel dan negara Timur Tengah. Dari 4 ini saya kira memang pada akhirnya dugaan saya peperangan itu akan Trump konsentrasikan di Israel. Nah, dengan asumsi dia akan melakukan upaya misalnya serangan amunisi ke wilayah Iran, dan juga kemudian menghantam atau mengcounter negara atau kelompok yang kemudian punya hubungan proksi dengan Iran. Oke, jadi menurut Anda ini merupakan bagian atau maksud yang dilakukan oleh Trump untuk memperluas wilayah peperangan. Apakah Anda juga membaca atau mencium gelagat Presiden Donald Trump ini putus asa dengan sikap Iran yang kemudian tidak mau menyerah, bahkan Trump sampai mengatakan pemerintah Amerika Serikat menyebut bahwa operasi militer ini sledgehammer? Ya, faktualnya kan memang posisi internal di Amerika Serikat itu kan juga mendekati deadline ya. Katakanlah misalnya deadline akhir bulan ini mereka harus menyelesaikan semua problem berkaitan dengan peperangan ini. Apakah kemudian misalnya berakhir menjadi perundingan dan atau mengalihkan nanti begini, mengalihkan aktor peperangan tidak lagi menjadi mereka sendiri. Saya kira langkah upaya ke sana itu kelihatan sekali ketika pengiriman amunisi agak besar-besaran dibanding sebelumnya. Nah, jadi ya kalau kemudian ini 2 ini dilakukan, maka saya menduga bahwa akhir bulan ini Trump akan cuci tangan ini. Saya sudah selesai, ini adalah peperangan antara Israel dengan negara-negara proksi yang ada di Timur Tengah. Di situ kemudian dia akan pelan-pelan menarik kapal-kapalnya dari Salat Hormuz. Asumsi itu yang kemudian saya kira akan mengelunakkan Iran, karena Iran juga dia digaransi oleh 40 negara plus pimpinan Inggris dengan Prancis, yang kemudian mengarah pada upaya memberikan akses ke banyak negara untuk kemudian melewati Salat Hormuz begitu, Mbak. Oke, dari kacamata Pak Mustafa seperti apa? Anda lama tinggal di Timur Tengah.
Setujukah Anda dengan perspektif apa yang dikatakan oleh Prof. Muradi kalau ini akan ada pergeseran dengan perluasan wilayah peperangan? Bagaimana komentar Anda, Pak Mustafa? Ya, secara umum saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Muradi ya. Jadi pengerahan kapal kargo dari Jerman ke Israel ya, itu tentu ada konteksnya ya. Konteks yang pertama adalah ya bahwa perang ini tetap jadi opsi ya, walaupun opsi terakhir ya. Kemudian mengapa ada pengerahan besar-besaran dan menurut stasiun televisi Israel saluran 12 bahwa puluhan kapal kargo dan kapal pengisi bahan bakar Amerika ini sekarang sedang nongkrong, sedang berada di Bandara Udara Ben Gurion di Tel Aviv. Yang pertama, yang kedua ada di Bandara Ramun yang terletak di wilayah selatan Israel, dan puluhan kapal kargo dan kapal pengisi bahan bakar AS itu akan tetap berada di Israel sampai akhir tahun. Ini menurut stasiun televisi Israel saluran 12. Itu tentu tidak lepas dari beberapa perkembangan ya. Yang pertama adalah pasca pertemuan puncak Presiden Trump dengan Presiden China Xi Jinping yang hasilnya ya masih umum terkait dengan Iran, di mana Trump menganggap ini China tidak terlalu mencegah lah kalau Amerika melakukan serangan lagi ke Iran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengapa sekarang Israel yang dipilih ya, tentu Trump ingin meringankan beban negara-negara kawasan Arab Teluk seperti Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Uni Emirat yang sebelum ini selalu menjadi sasaran serangan Iran karena di situ tempat beradanya banyak pangkalan Amerika. Ke depan Amerika ini ingin meringankan beban negara-negara sehingga tidak terlalu menjadi sasaran serangan lagi. Maka sekarang akan dipusatkan di Israel. Israel bisa melawan Iran kalau misalnya terjadi serangan lagi ya. Dan kemudian juga yang ketiga juga tidak lepas, tadi sudah disinggung oleh Profesor Muradi bahwa perang ini bisa kalau terjadi bisa meluas, dan sekarang saja Israel itu sedang bertempur dengan Hizbullah di Lebanon, masih belum terus berlanjut nih, walaupun secara resmi ada perpanjangan gencatan senjata selama 45 hari, tapi secara harian Israel sama Hizbullah ini masih terus bertempur ya, di mana sudah 20 tentara Israel tewas dan ini cukup berat, dan kemungkinan juga antisipasi misalnya perang ini meluas dengan milisi pro Iran di Irak, kemudian di Yaman, maka kemungkinan nanti Israel itu akan jadi serangan, maka Israel akan menjadi pusat penempatan senjata-senjata strategis Amerika, termasuk tadi sudah disebutkan saat ini adalah pesawat kargo Amerika dan pesawat bahan pengisi bahan bakar Amerika, dan tidak menutup kemungkinan juga yang akan datang adalah juga pesawat tempur Amerika akan ditempatkan, lebih banyak ditempatkan di Israel. Oke, ini yang kemudian menjadi pertanyaan saya selanjutnya adalah ketika memang ada pergeseran dipusatkan ke Israel begitu ya, Pak Mustafa, bagaimana kemudian pihak Iran begitu untuk bisa mempersiapkan segala sesuatunya, walaupun tadi kita lihat Arakci sudah mengatakan pernyataan-pernyataan dari pihak musuh dalam hal ini adalah Amerika Serikat, pernyataan yang kontradiktif dan juga retorika irasional. Ini tentu saja artinya semakin jauh negosiasi ini bisa mendapatkan wujud yang nyata. Menurut Anda seperti itu? Ya, Khotimul Anbiya, ya, juru bicara Khotimul Anbiya, Khotimul Anbiya adalah juru bicara bersama pengawal revolusi Iran dan militer revolusi Iran. Memang kemarin ya hari Senin statementnya masih keras bahwa Iran bersiap
menghadapi serangan baru Amerika dan Israel jika ini dipaksakan lagi ke Iran. Jadi bahkan beberapa hari terakhir ini para pejabat Iran juga mengungkapkan bahwa Iran belum menggunakan semua senjatanya loh. Oke. Kalau nanti dipaksakan terjadi perang lagi, senjata yang sampai saat ini belum dipakai akan dipakai oleh Iran dan ini akan mengejutkan semua pihak khususnya Amerika dan Israel. Artinya nada Iran ini masih keras dan masih tidak ada tanda-tanda menyerah dan siap segala sesuatunya untuk menghadapi perang baru yang dipaksakan lagi oleh Amerika dan Israel. Oke, kalau dari kacamata Prof. Muradi, Prof, apakah ini menjadi salah satu strategi yang saat ini dimainkan oleh Amerika Serikat ketika memang sudah ada keputusasaan begitu, tapi kemudian tetap bisa menjaga keeping face begitu ya, menjaga muka dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump kalau memang Amerika Serikat tidak mampu menaklukkan Iran? Ya, jadi kalau ngelihat dinamika di internal dalam negeri masing-masing ya, di Iran, di Israel dan juga di US, memang yang agak terdesak betul adalah di Iran, di Israel dan juga di Amerika Serikat. Israel itu bahkan mereka kekurangan pasukan organik ya, melalui wamil itu wajib militer yang kemudian ditolak oleh banyak kelompok-kelompok ortodoks yang ada di sana. Itu juga membuat mereka pada akhirnya berpikir ulang untuk kemudian menarik simpati banyak negara yang kemudian dekat dengan yang dekat dengan mereka ya. Katakanlah misalnya beberapa negara kayak di India, kemudian ditawarkan juga beberapa memang yang punya relasi historis dengan Yahudi dan seterusnya. Nah, yang kedua di Amerika Serikat sendiri juga sekarang tadi saya bilang secara normatif Trump itu sudah jauh di bawah 35%. Artinya memang secara prinsipil dia tidak lagi peduli dengan popularitas dia. Makanya kemudian yang dia lakukan adalah menyelamatkan muka Republik ketika nanti pemilu setelah di November. Artinya apa? Secara prinsipil keberadaan peperangan ini harus bisa exit way-nya apa sih? Nah, saya menangkap Israel ini sudah kemudian nggak punya pilihan. Dia menerima saja dengan apa yang menjadi konsekuensi logis dari keberadaan negara Israel itu sendiri. Nah, yang ketiga, Mbak, yang saya kira penting untuk digarisbawahi adalah upaya untuk menjaga, membangun daya tawar dan kemudian menekan Iran itu kan hampir mustahil dilakukan. Kenapa? Karena posisi Iran sendiri dalam konteks internasional kan artinya apa? Saya harus mengatakan bahwa mereka ada di atas US ya, baik sebagai negara bangsa maupun sebagai negara yang kemudian tidak hanya sekedar merespon. Nah, konteks ini yang saya kira menjadi penting buat banyak negara. Jadi kalau misalnya katakan gini, kita mengasumsikan misalnya kargo itu adalah untuk menyerang Iran, ke daratan Iran, maka dia akan dibalas itu. Hanya seperti itu yang logika yang dilakukan oleh Iran. Artinya apa? Secara prinsipil saya kira mereka akan dalam posisi yang berada di atas angin ya. Tapi gini, keberadaan kargo tersebut itu buat saya lebih kepada sebagai bagian dari propaganda perang. Mereka logika sederhana begini. Kalau misalnya normatif saja, ngapain kemudian itu diekspos? Kalau nggak untuk melakukan deterrence ya, membuat gentar lawan. Artinya sebenarnya ditargetkan memang sebenarnya bahwa ketika mereka mengekspos itu, maka ada upaya kemudian dari Amerika Serikat dan juga Israel untuk menekan bahwa kita siap perang lagi. Tapi sekali lagi saya bilang bahwa keberadaan peperangan ini akan dialihkan, digeser lagi ke era tahun lalu ketika peperangan itu hanya dibahas antara Israel dengan proksi-proksi yang ada di sekitar Israel tadi di Timur Tengah gitu, Mbak. Oke, jadi ini adalah exit strategi yang kemudian dimainkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Jangan sampai kemudian ini punya dampak negatif lebih panjang lagi bagi Amerika Serikat, dalam hal ini adalah Donald Trump ketika sebentar lagi sudah ada pemilu sela di November 2026. Begitu? Secara prinsipil begitu, karena memang Donald Trump punya waktu sampai akhir bulan ini, karena sudah deadline habis kan tanggal 7 Mei kemarin ya. Jadi katakanlah sampai akhir bulan ini kalau tidak ada kemudian kejelasan peperangan ini selesai ya, atau peperangan ini kemudian tidak lagi dalam posisi pengerahan massa, pengerahan pasukan, maka saya kira mereka akan ada proses yang jauh lebih rumit di Kongres dan di Parlemen ya. Ini yang saya kira akan dihindari oleh Trump itu sendiri. Tapi tadi
Tapi kemudian apa namanya, saya kembali lagi, Trump ini kan secara karakteristik pemimpin agak unik ya. Mhm. Dia kadang-kadang kemudian sedang tidur kemudian atau sedang di kamar mandi tiba-tiba ada ide, dia kemudian apa namanya, posting di Twitternya dia gitu loh. Mmm. Itu yang saya kira membuat kemudian situasi perundingan menjadi tidak ajeg ya, tidak kemudian punya kejelasan. Makanya Mhm. respon dari Iran saya kira normatif saja. Pokoknya kalau kalian begitu ya kami siap. Dan itu yang saya kira disampaikan Pak Mustafa tadi, keberadaan alutsista dari Teheran ini makin kuat sebenarnya, yang kemudian digunakan untuk kemudian menyerang balik ketika mereka diserang begitu, Mbak. Oke, saya mau ke Pak Mustafa. Pak Mustafa, akan ada perbedaan strategi begitu ya, penyerangan Israel dengan proksi-proksi yang ada di Iran begitu ya. Nah, bagaimana kemudian Iran merespon ini nantinya ketika ada perubahan-perubahan strategi semacam ini yang kemudian dilakukan oleh Amerika Serikat menyerahkan kepada Israel? Ya, tentu Iran akan siap dengan segala kemungkinan ya. Dan seperti perang tahun lalu kan ini head to head antara Iran sama Israel ya. Seandainya skenario ini akan dipakai dan ini bagi Iran malah lebih enak, lebih ringan kan. Jadi nanti akan fokus pada Israel kan gitu kan. Kalau memang skenario ini akan terjadi ya. Dan ini tentu masuk akal ya. Mungkin kan hitung-hitungannya Amerika kan mengapa pergeseran dengan akan dipusatkan ke Israel lagi itu mungkin agar Iran itu tidak melakukan serangan lagi ke negara-negara Arab Teluk. Ya. Yang dampaknya luar biasa karena ini langsung akan mengancam kondisi ekonomi dunia kan begitu kan. Jadi kan ada dua pengalaman perang ya, perang tahun lalu bulan Juni selama 12 hari dan perang kemarin yang berlangsung selama 40 hari dan ini kan jauh berbeda itu kan. Perang yang terakhir ini kan memang Amerika kemudian Israel mengikuti kan begitu kan. Maka dampaknya ya Iran akan menyerang semua fasilitas militer Amerika yang ada di kawasan Arab Teluk dan akhirnya sekarang berdampak pada saling mempelada Selat Hormuz. Ini kan harga yang sangat mahal ya. Kalau nanti perangnya ini hanya diubah skenario-nya antara Israel sama Iran, maka kemungkinan besar atau diharapkan Iran tidak menyerang lagi negara-negara Arab Teluk. Jadi fokusnya pada Israel ya. Memang Israel jadi berat karena tidak hanya menghadapi Iran, tapi juga sekaligus menghadapi proksi-proksinya. Proksi Iran yang di Irak, di Lebanon, kemudian di Yaman. Bisa saja skenario ini akan dipakai dalam perang baru nanti jika ini berkobar lagi. Walaupun ini mungkin opsi terakhir ya. Kalau memang terpaksa dilakukan. Tetap dalam waktu yang sama jalur diplomasi tetap yang diutamakan dan sekarang masih berjalan komunikasi antara Iran dan Amerika dengan mediator Pakistan masih berjalan baik. Makanya tadi saya setuju dengan Profesor Muradi itu bahkan pengerahan pesawat Amerika yang di Israel itu adalah mungkin bagian dari propaganda dan itu biasa. Bahkan ya unjuk kekuatan itu adalah bagian dari perundingan gitu ya. Supaya Amerika bisa menekan Iran untuk memberi konsesi lebih besar lagi. Tapi sebaliknya Iran dengan sikap yang keras juga bagian dari taktik dalam perundingan ini ya, supaya juga Amerika memberi konsesi juga. Ini perundingan yang sangat alot yang sangat sulit ya. Bahkan perundingan ini lebih sulit daripada pertempuran militer antara kedua negara. Maka segala taktik dipakai oleh kedua pihak termasuk misalnya unjuk kekuatan ya, kekuatan militer khususnya dari Amerika dan banyak faktor tentunya di samping ya masalah bagian propaganda tersebut juga tadi sudah disebut oleh Profesor Muradi juga ada faktor di dalam negeri Amerika juga ya. Mengapa Trump
tetap ingin unjuk gigi Oke. dengan kekuatan militernya dalam menghadapi Iran. Oke, terakhir saya mau ke Prof. Muradi. Prof. Muradi, apakah opsi Ya. yang saat ini dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini sedikit banyaknya ada pengaruh dari hasil pertemuan antara Donald Trump dan juga Presiden Xi Jinping pada saat Trump ke Tiongkok? Apakah ini juga masuk ke dalam pembahasan yang hasilnya akan ada opsi semacam ini? Ya, Cina dalam konteks ini kan juga tidak mudah untuk kemudian menjadi tanda kutip ya messenger atau kaki tangan dari US. Itu disadari betul, makanya upaya untuk ke arah sana pun tidak berbuah hasil. Saya mesti menyebutnya sebagai sebatas untuk menyambut tuan rumah yang menyambut tamu. Jadi tidak ada deal apapun. Dan itu kan klaim-klaim dilakukan oleh juru bicara Pentagon, juru bicara Gedung Putih pun juga kemudian dibantah langsung oleh juru bicara dari Tiongkok. Itu poin pertama itu. Yang kedua, saya kira prosesnya akan bergeser pada dua hal, Mbak. Pertama, karena mereka sudah tidak punya pengaruh lagi ketika harus melakukan negosiasi dengan negara-negara yang dianggap dekat dengan Iran tadi. China mungkin dugaan saya dalam 1-2 minggu ke depan akan pertemuan dengan Rusia ya untuk bisa menekan Iran. Tapi sekali lagi saya bilang Rusia dengan China adalah 11-12. Artinya dia nggak akan punya desakan yang luar biasa yang mau jadi kaki tangannya atau messengernya daripada Amerika Serikat. Nah, yang ada dua, yang pertama gini. Pertama itu bisa strategic attack ya. Yang saya kira ada perubahan dari modalitas yang kemudian menyerang basis-basis Iran, kemudian akan mengirimkan tentara yang sifatnya jauh lebih strategis, lebih smart ya. Ini saya kira tidak lagi ya opsi perserangan darat, saya kira menjadi opsi yang jauh dari yang kita bayangkan. Nah, yang kedua, saya kira agak unik adalah bicara soal smart intervensi ya. Jadi bahasa kasar begini. Smart intervensi adalah mereka mencoba kembali ke pola lama. Pola lama kemudian mendorong oposisi, mendorong orang-orang negara yang punya anti terhadap sah Iran dan sebagainya. Pemerintah Iran gitu. Nah, dari dua ini saya kira itu akan jauh lebih mudah dengan memusatkan peperangan yang ada di Israel. Dengan cara begitu mereka Iran akan fokus pada tanda kutip membiayai proksi mereka, kemudian sementara secara tidak langsung kemudian mereka akan masuk ke dalam upaya untuk kemudian merontokkan di internal tadi, mendorong oposisi dan juga peperangan yang sifatnya lebih ke arah smart dan juga teknologi seperti itu, Mbak. Oke, kita akan lihat nanti ke depannya akan seperti apa. Benarkah apa yang sudah dikatakan oleh Prof. Muradi ini merupakan bagian dari strategi yang dilakukan oleh Amerika Serikat ketika untuk bisa keeping face begitu, tidak bisa menaklukkan secara tegas dari negara Iran. Terima kasih Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Profesor Muradi telah bergabung bersama kami, dan juga ada pengamat Timur Tengah Pak Mustafa Abdul Rahman juga telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak-bapak. Assalamualaikum. Sama-sama, atur nuhun, mangga, salam.